Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cici Rastuti. Di sini Cici bakal membahas tentang manajemen media massa, khususnya media cetak. Media cetak merupakan media yang paling populer di tengah masyarakat kita, bahkan di dunia. Ini bukan hal yang mengherankan mengingat media cetak, khususnya surat kabar, merupakan media massa tertua dalam sejarah peradaban manusia. Oleh karena itu, banyak istilah yang populer di media cetak hingga kini masih dipergunakan, bahkan dipergunakan pula untuk media non-cetak. Salah satu di antaranya istilah press atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pers, yang ada mulanya menunjukkan proses percetakan surat kabar dengan mesin cetak yang menggunakan tekanan logam pada kertas sehingga dinamakan press. Begitu juga dengan istilah kulit tinta. Istilah-istilah itu sesungguhnya lebih tepat dipakai dalam kegiatan media cetak. Namun kenyataannya istilah itu digunakan juga untuk kepentingan media elektronika. Bahkan untuk berita penting yang mendesak disiarkan, media cetak menggunakan istilah stop press yang merupakan istilah yang diteriakkan pada petugas percetakan untuk menghentikan proses percetakan karena adanya berita penting. Media elektronika yang tidak menggunakan proses pencetakan pun menggunakan istilah tersebut saat menayangkan berita penting tadi. Oleh karena itu, kita mengenal istilah pers dalam arti sempit dan pers dalam arti luas. Dalam arti sempit, pers menunjukkan pada media yang berupa surat kabar, tabloid, dan majalah. Pengertian media cetak. Koran memang merupakan sebuah media massa pertama dalam peradaban manusia. Bahkan kerap orang mengidentifikasikan media cetak dengan koran, atau ada juga yang menyebutnya surat kabar. Namun tentu saja bukan hanya koran yang disebut media cetak itu, karena masih ada yang lain seperti tabloid, majalah. Tabloid itu mengacu pada dua hal, yaitu format dan isi media cetaknya. Sedangkan istilah koran yang kerap kita dengar, bahkan mungkin biasa juga kita gunakan, konon diambil dari nama media cetak yang pertama yang terbit di Eropa tahun 1702, yaitu Daily Courant, dalam bahasa Prancis Courant. Secara fisik, koran atau tabloid memang dibuat di atas kertas khusus yang biasa dinamakan kertas koran. Kertas ini merupakan kertas yang ramah dibandingkan jenis-jenis kertas lainnya, sebutlah dibanding dengan kertas HVS. Meski karena perkembangan teknologi, kertas koran itu kemudian bisa dipergunakan untuk mencetak foto, iklan warna, bukan sekedar menyajikan tulisan foto hitam putih. Bahkan kualitas percetakan di atas kertas koran itu tak salah dengan kualitas percetakan di atas kertas mengkilat seperti yang digunakan sebagai majalah pada awalnya. Isi koran selalu bersifat umum, bahkan hingga kini banyak koran umum yang terbit di Indonesia, seperti Kompas, Media Indonesia, Jawa Pos, dan Surat Merdeka. Namun, di Indonesia terbit juga koran-koran khusus seperti Bisnis Indonesia, Investor, dan Kontan yang mengaitkan perkembangan koran tersebut dengan perkembangan masyarakatnya. Makin tertrafikasi atau satu masyarakat, maka akan makin besar kebutuhan terhadap koran-koran khusus tersebut. Stratifikasi sosial melahirkan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus. Dalam stratifikasi sosial itu kita menemukan ada kelas pedagang, kelas intelektual, kelas profesional, dan seterusnya. Kebutuhan kelompok-kelompok masyarakat tersebut terhadap informasi berbeda-beda, sehingga kita menemukan media massa yang berbeda. Bahkan pada koran umum sekalipun, sesungguhnya tercermin pula makin tertrafikasinya masyarakat berbagai ragam informasi, maka dengan sendirinya koran tersebut harus cermat dalam memilih informasi yang disajikan. Keadaan ini membuat redaksi atau ada yang menyebut desk yang memutuskan informasi apa yang akan diterbitkan, harus bisa memilih dan memilah halayak mana yang akan dituju.
Oke, demikian tadi penjelasan dari Cici, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cici akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.